Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Mutiara Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Saya dari kelompok Agus Kamti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugrahini Enda Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Saya berasal dari kelompok Agus Kamti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nurul Fadilah, nomor absen 29, kelas 10 MIPA 2. Dari kelompok Agus Kamti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Malida, kelas 10 MIPA 2 dari kelompok Agus Kamti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmaida Zanibul Pasha dari kelas 10 MIPA 2. Saya berasal dari kelompok Agus Kamti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffenji Febrian Ahmad Darmawan dari kelas 10 MIPA 2, absen 24, dan kelompok Agus Komte. Terima kasih. Panic buying adalah tindakan membeli barang dalam jumlah besar untuk mengantisipasi suatu bencana setelah bencana terjadi atau untuk mengantisipasi kenaikan maupun penurunan harga. Panic buying disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, rasa takut. Masyarakat takut akan suatu krisis kelangkaan barang-barang pokok atau perlengkapan kesehatan. Kedua, dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Misalnya, saat pembeli pertama mengamati perilaku pembeli kedua yang menimbun bahan belanja. Pembeli pertama mungkin bisa terpengaruh untuk melakukan hal yang sama, terlebih lagi di tengah wabah infeksi virus corona. Rasa cemas terkait ketersediaan bahan makanan sering dirasakan. Hal tersebut bisa berpindah ke orang lain dan bisa dipercepat oleh media sosial. Terakhir, kurangnya pengendalian diri. Dengan membeli banyak barang, akhirnya membuat kita bisa mengatasi kecemasan dalam jangka pendek. Dengan melakukan panic buying, kita jadi merasa bisa mengendalikan situasi, merasa tenang karena memiliki barang-barang yang dibutuhkan untuk hidup. Lantas, dampak negatif apa jika terjadinya panic buying? Salah satu dampak terjadinya panic buying adalah kenaikan harga yang meningkat dan juga terjadinya pemborosan. Bagaimana jika dilihat dari perspektif struktural fungsional? Melihat gejala sosial panic buying menggunakan perspektif struktural fungsional, perspektif ini dipelopori oleh Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, perspektif struktural fungsional merupakan cara pandang dengan melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Dalam fenomena panic buying ini, ketika masyarakat dunia berbondong-bondong membeli perlengkapan kesehatan, bahkan sampai kebutuhan pokok dalam jumlah yang banyak untuk mencegah penularan virus COVID-19, maka hal tersebut akan mempengaruhi unsur lain dari sistem masyarakat ini. Contohnya, pusat produksi masker dan hand sanitizer harus lebih banyak melakukan produksi. Toko-toko pun harus mempunyai stok pangan yang mencukupi. Kemudian, peran dari rekan-rekan media untuk tidak membuat konten yang memicu kepanikan masyarakat yang pada akhirnya melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah pun berperan untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk tidak menimbun perlengkapan kesehatan maupun bahan pangan. Aparat keamanan juga mempunyai tugas dalam masalah ini untuk memberikan sanksi tegas kepada para penimbun yang meningkatkan harga sampai jauh dari harga normal. Data-data yang kami temukan dengan metode kualitatif. Panic buying saat pandemik ini sangatlah berdampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Panic buying di Indonesia terjadi selama 3 periode. Pertama, pada tanggal 2 Maret 2020, saat kali pertama Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus positif corona. Kedua, panic buying pada tanggal 14 Maret 2020, saat ada imbauan kerja di rumah dan diliburkannya kegiatan belajar selama 2 pekan. Ketiga, pada tanggal 19 Maret 2020, saat pengumuman kasus positif corona di Indonesia mencapai 308 kasus dan 25 orang meninggal. Pada periode kedua, kegiatan panic buying sangat meningkat drastis, yaitu pada tanggal 14 Maret 2020 karena adanya isu lockdown.
Periode panic buying kedua cukup lama sekitar 3 hari, dari 14 Maret sampai 16 Maret 2020. Barang-barang di pasar swalayan habis dalam sekejap, antrian di kasir mengular. Masing-masing pembelanja tak cukup hanya mendorong 1 troli, ada yang 2-3 troli belanjaannya, itu pun menggunung begitu tingginya. Berikut ini adalah upaya dalam mengatasi panic buying. Pertama, buat anggaran. Cara ini sangat berguna untuk menghadapi segala macam ketidakpastian dan kecemasan. Begitu juga untuk mengatasi panic buying. Dengan membuat anggaran, kita dapat menyesuaikan dengan keadaan ekonomi kita. Ikuti update seperlunya. Berpeganglah pada update, informasi, dan berita yang ada di media-media resmi dan media umum. Seimbangkan antara good news dan bad news, agar tidak menimbulkan panik dan cemas berlebihan yang bisa memicu kita untuk melakukan hal-hal di luar kendali. Yuk jadi penerima informasi yang cerdas dan bijak. Dan yang terakhir adalah cash is the king. Ingat, di masa-masa darurat tanpa kepastian seperti ini, akan lebih baik jika kita memiliki uang tunai yang cukup. Dengan uang cash, kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Jadi, daripada digunakan untuk panic buying, lebih baik gunakan untuk memperkuat dana darurat. Trust me, it will come handier.